Halo semua, selamat datang di Tuna episode 5. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal cara mudah mengelola personal asset dengan Personal Asset Management Tracker atau singkatnya PAMT lah ya. Nah, kenapa PAMT ini kemudian menjadi penting? Karena di zaman sekarang ini kan kita punya banyak banget personal asset ya. Kayak misalnya handphone, PC, tablet, laptop, dan misalnya kalau kita kerja juga kan ada motor misalnya kan, kayak gitu-gitu lah ya. Nah, tapi kita nggak pernah nge-track aset-aset ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade gitu kan, misalnya ada iPhone baru keluar mau upgrade, ya udah langsung aja upgrade gitu. Nah, tanpa tahu impact yang akan diberikan kalau misalnya kita mengupgrade aset-aset tersebut gitu. Apakah dengan kita mengupgrade aset tersebut keuangan kita akan baik-baik saja? Kita nggak pernah berpikir sampai sejauh itu kan. Yang penting bodo amat, gue upgrade aja nih. Ada iPhone baru, gue upgrade aja, ada laptop baru lebih keren, motor gue yang penting kelihatannya keren gitu, tanpa tahu nih impactnya ke keuangan pribadi kita tuh seperti apa gitu. Nah, makanya di video kali ini gue mau ngebahas secara lengkap gimana caranya kita memanage personal asset ini gitu, sehingga kita nggak jadi boncos gitu karena memiliki aset yang terlalu banyak atau juga mengupgrade aset kita tuh terlalu sering gitu sih. Nah, jadi buat yang penasaran, jadi kita langsung aja ya ke videonya. Oke, so sebelum kita lanjut ke materinya, mungkin gue mau kenalan dulu yang belum kenal. Jadi perkenalan dulu, nama gue adalah Agung Sudoro, gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue juga di agung21.github.io. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga. Jadi mungkin kalau misalnya mau kenalan, sharing-sharing dan kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Nah, ini juga masuk ke dalam playlist gue yang bernama Tuna atau Tunjangan Akhir Nanti, di mana di playlist ini gue ngebahas soal masalah keuangan pribadi dan pokoknya yang masalah keuangan accounting tuh masuknya ke Tunai sini gitu. Terus jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa subscribe dulu ya biar gue tambah semangat bikin videonya, terus ngupdate terus playlistnya gitu ya. Oke, so terus karena ini berhubungan soal keuangan, terus accounting dan segala macam, jadi gue selalu kasih disclaimer ya. Jadi pertama gue mau kasih disclaimer dulu untuk materi yang berhubungan sama keuangan. Yang pertama adalah teman-teman bisa pause disclaimer ini dan bisa baca sendiri ya. Cuman intinya gini ya. Pertama adalah gue bukanlah seorang financial advisor. Jadi pengetahuan yang gue punya mostly gue dapatkan dari buku, YouTube, dan gue juga nggak punya sertifikat apapun soal keuangan. Nah, jadi sebenarnya apa yang gue sharing di playlist Tunai dan video-video selanjutnya soal keuangan itu adalah based on pengalaman pribadi gue sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya gue kasih advice tertentu segala macam, teman-teman harus aware terhadap apa decisions yang kalian buat gitu. Jadi intinya gue nggak mau disalahin nih. Ntar misalnya kalau gue kasih suatu advice tertentu terus tiba-tiba teman-teman loss atau kehilangan uang, gue nggak mau disalahin ya. Yang penting gue udah kasih disclaimer duluan gitu ya. Jadi ini soalnya ini menyangkut masalah keuangan, jadi gue nggak mau ntar bermasalah di kedepannya gitu. Oke, so jadi mungkin bisa di pause kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut lagi soal disclaimernya dan segala macamnya gitu. Oke, terus jadi kita langsung aja ke materinya. Oke, mungkin gue jelasin dulu apa yang disebut dengan personal asset management tracker ya atau PAMT. Again, ini sebenarnya ala-ala gue lagi. Sebenarnya nggak ada ini rumus ini gitu. Apa namanya? Uh, sheet template ini tuh nggak ada gitu. Konsep ini nggak ada gitu. Jadi gue bikin sendiri lagi karena memang kebutuhannya adalah gue ngerasa kalau misalnya pribadi gue sendiri ya, gue punya banyak aset. Apalagi kan gue orang IT gitu kan. Gue punya laptop, terus gue punya tablet, gue punya handphone gue ada Android, ada iPhone. Kenapa? Ya karena gue mesti ngedevelop ngedevelop aplikasi di dua tempat yang berbeda. Misalnya ada Android sendiri, ada iPhone sendiri, tablet buat ngetes responsif kalau bikin website gitu. Kalau di laptop juga misalnya buat on the go kayak gitu-gitu. Intinya gue punya banyak aset lah. Nah, tapi gue berpikir kok gue punya banyak aset tapi gue nggak pernah nge-track aset-aset ini gitu. Terus gue kalau misalnya mau upgrade asal aja upgrade. Ini sebenarnya dari keresahan pribadi sendiri sih. Terus kemudian gue belajar accounting, terus gue ketemulah ada yang namanya laporan aset. Terus gue coba menerapkan itu ke bikin template baru yang ini namanya personal asset management. Nah, cuman kalau dari sisi deskripsinya itu ada deskripsinya ya, gue bacain ya. A personal asset management tracker is a tool system that individual use to monitor and manage their personal assets. Intinya gitu ya. Jadi pertama dari keresahan gue, terus gue bikin ini, terus ya intinya adalah PAMT ini berfungsi untuk
memanage personal asetnya kita. Personal aset itu bisa bentuknya kayak yang gue jelasin di video sebelumnya, kayak handphone, tablet, laptop, motor, mobil kalau misalnya personal aset, atau mungkin kita punya rumah, punya tanah segala macam, itu nanti bisa dimasukin semua ke dalam PaMT ini gitu. Kayak gitu sih. Nah, ada beberapa key feature di PaMT ini. Dan yang pertama adalah asset inventory ya. A comprehensive list of personal asset ya, ini intinya list aja lah aset-aset lu tuh ada apaan aja, nanti dimasukin ke dalam PaMT ini. Yang kedua valuasi. Nah, terkadang juga personal asset itu juga kadang-kadang kita pakai untuk misalnya pelaporan pajak, terus habis itu juga ya macam-macam valuasi. Kalau lu punya perusahaan berarti lu harus juga kan melakukan valuasi untuk masalah personal asset lu, kayak gitu-gitu bisa dipakai untuk valuasi. Kedua, terus habis itu yang ketiga juga misalnya untuk melakukan penghitungan depresiasi dan apresiasi aset. Nah, ini juga yang terkait juga sama masalah tadi gitu. Jadi kalau misalnya gue punya handphone, gue punya laptop, terus gue punya apalagi tadi itu tablet, kayak gitu-gitu. Nah, permasalahan kita adalah terkadang kita nggak pernah ngitung gitu, nggak pernah mengukur gitu. Depresiasi aset nih yang kita tanggung bebannya tuh untuk kepemilikan aset ini tuh berapa, kita nggak pernah ngitung gitu. Nah, makanya gue bikin PaMT ini supaya kita lebih aware gitu. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade barang tertentu, mau upgrade aset-aset kita yang tadi itu misalnya handphone segala macam, itu kita tahu gitu, oh cost-nya tuh segini. Jadi kalau misalnya gue upgrade berarti gue akan rugi segini gitu. Berarti kalau misalnya gue bertahan lagi menunggu gitu, nanti gue akan lebih misalnya lebih untung segala macam kayak gitu-gitu, bisa dilihat nanti di dalam PaMT ini nanti, karena ada perhitungan depresiasi dan apresiasinya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah key features-nya adalah report and analytics. Again, gue tuh tipikal yang orang sangat strategik. Jadi gue ngeliat tuh sesuatu tuh kalau bisa sih harus ada bentuk laporannya dan bentuk analisanya gitu. Jadi apapun itu harus ada angkanya, karena kalau misalnya nggak ada angkanya nggak bisa terukur ya gimana gitu ya. Jadi ini buat kebutuhan pribadi gue juga, dan ini mungkin bisa dipakai juga untuk kebutuhan perusahaan gitu ya. Jadi misalnya dalam suatu perusahaan ini bisa dipakai PaMT ini untuk kebutuhan manajemen asetnya perusahaan-perusahaan gitu. Jadi untuk pelaporan dan juga analisa gitu sih. Oke, jadi itu yang itulah yang ini maksud sama PaMT. Terus abis itu ada beberapa konsep juga lainnya, yaitu pertama adalah yang disebut dengan depresiasi. Tadi kan ada di sebelumnya ini ada yang namanya depresiasi dan apresiasi. Ini gue bahas dulu yang depresiasi ya. Jadi depresiasi itu ini ada penjelasannya, is an accounting method to use is an accounting method used to allocate the cost of tangible asset over its useful life. Jadi gini, misalnya kalau ada handphone gitu, misalnya contohnya handphone mana handphone gue ya. Nah, misalnya kita punya kayak gini nih, misalnya kita punya handphone gitu nih. Terus handphone kita ini tuh kita beli dengan harga misalnya 7 juta gitu kan. Di tahun 2000 berapa gue beli ini? Di 2017 misalnya. Nah, sekarang di 2023, apakah handphone ini masih sama harganya 7 juta? Kan enggak dong gitu. Jadi kan harganya tuh terdepresiasi namanya, atau harganya tuh jadi turun gitu. Nah, makanya itulah yang disebut dengan depresiasi, atau dalam accounting disebut adalah suatu penyusutan nilai dari suatu barang. Itu yang disebut dengan depresiasi gitu ya. Nah, terus abis itu ada konsep lainnya, itu namanya tangible asset. Nah, di sini menjelaskan juga depreciation is typically applied to tangible assets which are physical items such as building, machinery, vehicles, and equipment. Jadi depresiasi itu biasanya terjadi ke aset-aset yang bentuknya tuh physical atau tangible, yang kayak gini nih, misalnya handphone kah, atau misalnya bangunan, machinery, vehicles, kendaraan segala macam lah, equipment kayak gitu-gitu lah ya. Nah, itu konsep yang namanya juga kedua tangible asset. Yang ketiga ada konsep yang namanya useful life atau economic life gitu ya. Konsep ketiga ini juga penjelasannya, useful life represent the estimate period over which the asset is expected to contribute economic benefits. Oke, gini ya.
Ini kan ada banyak konsep-konsep, kenapa gue jelasin konsep-konsep ini dan kita harus paham, karena itu nanti akan berhubungan dengan di dalam PaMT ini gitu. Kalau kita nggak ngerti konsep-konsep ini, kita nggak bisa pakai PaMT-nya nanti gitu ya. Jadi kita harus paham nih konsep-konsep ini. Oke, balik lagi ke useful life atau economic life. Intinya adalah kalau economic life ini, misalnya gue beli handphone nih, gini. Misalnya gue beli handphone ini. Nah, gue berharap bahwa handphone ini tuh bisa bertahan dalam jangka waktu berapa lama gitu. Intinya gitu ya. Apakah gue berharap handphone ini akan bertahan misalnya 5 tahun atau 10 tahun kayak gitu-gitu. Itu namanya useful life atau economic life ya. Kayak gitu sih. Jadi itu konsepnya yang namanya useful life sama economic life. Lalu kemudian ada beberapa methods of depreciation. There are several methods of calculating depreciation, including straight line depreciation, declining balance depreciation, unit of production, and units of production depreciation. Oke, gini ya. Ini sebenarnya konsep PaMT ini gue ambil dari konsep accounting yang bernama laporan aset ya, atau laporan penyusutan aset gitu. Nah, kemudian gue olah sedemikian rupa untuk bisa berubah menjadi PaMT ini gitu ya. Ini tulisannya PAM masih. Gue rubah ini menjadi bentuk PaMT ini atau personal asset management tracker ini gitu. Nah, teman-teman nggak perlu tahu 3 metode depresiasi ini karena ya gue sendiri aja belajar pusing gitu ya. Ini fungsinya apa segala macam, bodo amat gitu. Yang penting yang perlu kita tahu adalah straight line depreciation. Jadi bahwa setiap aset itu, misalnya contoh handphone ini, itu akan selalu harganya turun setiap tahun mengikuti nilainya. Misalnya contohnya kalau handphone ini gitu, misalnya di 2018 gue beli dengan harga misalnya 7 juta gitu ya, atau 2017 gue beli dengan harga 7 juta, di 2023 harganya misalnya jadi cuman sekarang tinggal 1 juta misalnya. Nah kan artinya kan overestimate, misalnya dalam jangka waktu 7 tahun gitu atau 6 tahun dia terdepresiasi 1 juta per tahunnya. Nah itu yang disebut dinamakan straight line depreciation. Jadi penurunannya atau penyusutannya itu tetap kayak gitu sih. Jadi straight line depreciation itu maksudnya kayak gitu ya gitu ya. Kalau yang lain ada juga rumus-rumus lainnya di accounting, ada declining balance depreciation, units of production depreciation dan macam-macamnya. Itu puyeng lah. Yang perlu kita tahu adalah straight line aja, intinya adalah penyusutan tiap tahun secara straight atau secara garis lurus gitu lah ya. Itu konsepnya soal depresiasi. Lalu konsep lainnya yang perlu kita pahami untuk kita bisa pakai PaMT ini yaitu ada yang namanya konsep residual value, OPEX, dan subscriptions. Oke. Jadi di situ ada penjelasannya juga. Yang pertama ada residual value. Residual value, also known as the salvage value or scrap value, is the estimate value of an asset at the end of its useful life. Oke. Jadi yang paling sederhana gini, residual value tuh misalnya kayak tadi kan, contohnya kayak handphone ini, misalnya gue beli di 2017 harga 7 juta gitu. Nah terus pas lagi di tahun 2023 ini sekarang harganya tinggal 1 juta. Nah berarti residual value-nya sekarang ada harganya tuh 1 juta. Artinya adalah nilai terakhir yang kita ketahui terhadap aset ini. Kalau misalnya di 2023 ini harganya tinggal harganya 1 juta, berarti residual value-nya adalah 1 juta kayak gitu ya. Jadi nilai terakhirnya, nilai sampai hampir dia mendekati masa pensiun aset tersebut kayak gitu. Itu namanya disebut dengan residual value. Lalu kemudian ada konsep juga namanya OPEX atau operational expenses. Operational expenses are the day-to-day expenses incurred by business to maintain its ongoing operations. Tapi kalau kita ngomonginnya di PaMT ini berarti dia itu adalah OPEX atau operational expenses untuk aset gitu. Jadi misal contohnya yang paling sederhana adalah kita punya motor gitu kan. Nah, misalnya setiap 6 bulan sekali gitu kan. Ini kan misalnya kita punya motor kayak gini. Nah, terus setiap 6 bulan sekali ini kan motor ini harus diservis kan. Itu berarti masuknya ke dalam OPEX gitu atau operational expenses. Nah, nanti dari situ kita bisa hitung tuh jumlah turunannya kemudian menjadi yang namanya subscriptions value-nya gitu. Jadi ini ada penjelasan lagi. A subscription is a service or arrangement where a customer pay a recurring fees to access a product or services over specific period gitu. Nah,
kita paham subscriptions ini hanya yang bentuknya tuh langsung atau direct subscriptions. Kayak misalnya contohnya kita langganan Netflix, kita langganan misalnya apalagi Disney Plus atau langganan Spotify segala macam kayak gitu-gitulah ya. Itu namanya direct subscription. Tapi kita nggak pernah berpikir soal yang namanya indirect subscriptions. Kayak misalnya tadi contohnya kepemilikan motor. Tadi kan motor kita harus hitung OPEX-nya, misalnya operational expenses-nya. Ini motor gua servis tiap 6 bulan sekali misalnya. Terus juga nih motor gua harus 5 tahun sekali tuh, kalau nggak salah ya, ininya STNK, setiap tahun gua harus bayar pajak STNK. Terus setiap 5 tahun sekali kalau nggak salah itu nomor mesinnya juga harus diperbaharui misalnya kalau kita punya motor. Kayak gitu-gitu itu yang kita nggak pernah hitung. Itu juga kemudian kalau diturunkan itu juga menjadi bentuk subscription, tapi bentuknya adalah indirect subscriptions. Subskripsi yang kita tidak bayar secara langsung dan mereka nggak ngomong, tapi sebenarnya itu subscription gitu. Jadi itu yang namanya indirect subscriptions. Nah, kenapa konsep-konsep ini tuh kita harus juga menghitung indirect subscription di PAMT ini? Karena kebutuhannya tuh di zaman sekarang itu kalau misalnya kita nggak bijak mengelola keuangan, kita masuk dalam cycle yang namanya konsumerisme. Jadi kita beli barang tuh cuman karena marketing doang tanpa tahu. Jadi kita nggak bijak gitu mengelola keuangan kita gitu. Nah, kalau buat gue pribadi sih gue nggak pengen itu terjadi sama gue ya. Gue kalau misalnya nanti gue jadi seorang seorang pribadi gitu, apa kalau misalnya gue berkeluarga, gue juga intinya gue harus bijak mengelola keuangan gue dan mengelola keuangan keluarga gue nanti gitu. Makanya gue bikin strategik secara terus menerus ya. Dari di episode sebelumnya juga udah gue jelasin secara mendalam ya tentang gimana cara mengelola spending, income, subscriptions, itu macam-macam banyak lah ya. Jadi bisa ditonton sendiri lah itu. Jadi intinya adalah supaya kita bisa bijak mengelola keuangan kita gitu sih. Nah, ini konsep-konsep yang kita harus tahu soal PAMT ya. Jadi di dalamnya kalau misalnya masih belum paham juga, nanti bisa di-pause videonya terus balik lagi ke konsep-konsep ini ya. Oke, terus kita langsung balik lagi aja ke sekarang demonya aja lah ya. Kita langsung ke ininya Google Sheet-nya ya gitu. Anyway, tadi kan ada beberapa konsep ya. Jangan pusing dulu ya. Kadang-kadang tuh teman-teman kalau misalnya dikasih konsep tertentu terus tiba-tiba udah langsung pusing doang, nih apaan sih? Gua ngerti gitu. Nyantai dulu deh. Kalau sama gua gampang kok sebenarnya. Cuman kita harus mau aja memahami itu gitu. Nggak ribet sebenarnya gitu. Oke, jadi kayak gitu ya. Again, kalau misalnya yang ada yang kelewat, nggak ngerti gitu tentang konsep-konsep tersebut, bisa googling, terus juga mungkin pause video ini, terus diulang lagi sampai ngerti gitu ya. Oke, terus jadi kita langsung aja sekarang demo ke PAMT-nya. Ini masih ada personal. Ini masih PAM, harusnya pakai T PAMT gitu. Oke, jadi di sini gue bikin bentuknya tuh kayak begini ya. Jadi ada dua apa sih ini sebutannya ya dua tab lah ya, ada tab aset dan ada tab balance. Nanti kita akan masuk satu-satu. Yang pertama adalah kita masuk dulu ke tab aset. Nah, di sini ada yang namanya item information, di mana sebenarnya bukan item sih, lebih ke arah asset information sih. Teman ya terserah lah mau kasih namanya item kayak mau kasih namanya aset, itu terserah lah ya. Nanti bisa edit sendiri teman-teman ya. Jadi di asset information ini isinya adalah list of asset yang kita miliki. Misalnya contohnya kita punya iPhone 15 gitu ya. Di sini deskripsinya adalah iPhone 15 Pro Max. Nah, biasanya ini gua kasih detail kayak misalnya berapa giganya segala macamnya. Lalu kategorinya di sini gua bagi menjadi 4, ada yang namanya gadget, property, vehicle, sama utility gitu ya. Ya ini sebenarnya kategori secara in general aja sih gitu ya. Nah, terus di sini ada code. Nah, jadi gini ya, kalau code ini gue berfungsi untuk, gue kepikirannya tuh kalau untuk PAMT ini nanti kalau misalnya ini kan gue mengelola aset pribadi gue doang ya. Nanti mungkin kalau misalnya gue udah berkeluarga, mungkin gue akan pakai PAMT ini untuk misalnya gue punya istri, berarti gue harus memanage aset istri gue juga misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya gue bikin kodenya gini, misalnya AS itu nama gue misalnya Agung Sundoro gitu ya, strip
apa, misalnya nama ininya iPhone 15 misalnya. Nah, terus di sini ada misalnya model numbernya apa gitu. Misalnya model numbernya 256 gigabyte atau ada serial numbernya di sini, bisa di sini ada lalalala gitu lah ya. Kayak gitu sih. Jadi intinya adalah supaya dia tuh unik, bisa bisa kita lihat dengan jelas. Oh, aset ini tuh ada di sini, angkanya segini 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 gitu. Itu cara gua mengkodekan aset-aset yang ada di Pamti ini ya gitu. Jadi kalau misalnya ada gue punya istri misalnya siapa gitu, misalnya siapa ya, Isyana Sarasvati gitu. Is udah mati ya. Terus dia punya, istri gue punya handphone misalnya iPhone 15 gitu. Nah kayak gitu-gitu. Nah berarti dia di sini depannya udah jelas nih, is iPhone 15. Kalau misalnya is punya motor Scoopy gitu, Scoopy gitu. Misalnya plat nomornya B123456 gitu misalnya. Kayak gitu-gitu. Jadi nggak akan ketuker gitu. Ini cara pengkodeannya tuh kayak gini gitu. Ya, jadi itu pertama soal masalah asset informations tuh ada di sini kayak gitu ya. Terus abis itu, nah yang kemudian jadi unik adalah dari Pamti ini kita bisa ngelihat yang namanya lifespan. Lifespan ini berfungsi untuk memperlihatkan bahwa aset ini tuh udah waktunya di-upgrade apa belum gitu ya, dengan menggunakan Sparkline kayak gini ya. Jadi kalau semakin dia kecil, makin tipis di sini, berarti dia lifespan-nya atau masa hidupnya untuk aset tersebut tuh udah intinya udah bisa diganti gitu. Kalau udah tinggal dikit gitu, artinya udah bisa diganti aset tersebut kayak gitu. Nah, ini berhubungan dengan juga nanti lanjut lagi ya ke sini nih. Ada yang namanya economic life gitu. Nanti satu-satu ya. Pokoknya intinya lifespan di sini fungsinya adalah untuk mengukur bahwa aset ini itu udah harus di-upgrade apa belum. Nah, kebutuhannya adalah kalau Pamti ini kalau misalnya untuk personal, berarti kita bisa menentukan bahwa oh gue udah harus ganti laptop karena laptop gue udah jadul gitu, bisa ngelihat dari lifespan ini. Kalau buat perusahaan berarti kebutuhannya adalah kita juga bisa ngelihat lifespan dari aset-asetnya. Misalnya kalau dalam perusahaan misalnya ada laptop karyawan, apakah udah harus diganti, atau misalnya ada mobil, ada motor di dalam suatu perusahaan yang dipakai untuk operasional, apakah sudah harus diganti segala macam, itu bisa dilihat dari lifespan yang ada di sini kayak gitu sih. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan lifespan. Lalu date. Sorry. Date ini adalah acquisition date. Maksudnya jadi kapan sih aset ini tuh dibeli gitu. Jadi ya udah nanti tinggal diisi aja kapan belinya gitu. Terus kuantitinya ada berapa gitu. Nah, karena dia tuh biasanya bentuknya unik kayak begini, jadi biasanya sih kuantitinya cuma satu gitu. Kalau kodenya begini, tapi tergantung juga kalau misalnya ada perusahaan yang misalnya karyawannya ada 15 gitu dan dia beliin laptop gitu misalnya untuk 15 karyawannya secara langsung gitu, berarti ya kuantitinya nggak satu, kuantitinya 15 gitu untuk aset-aset tersebut. Nah nanti dia kalau misalnya mau upgrade berarti ya 15-15-nya langsung di-upgrade gitu kan, perusahaan kan tajir-tajir ya. Tapi kalau untuk personal pribadi ya biasanya sih umumnya kuantitinya satu-satu aja gitu sih. Nah terus setelah itu ada cost-nya. Cost-nya itu maksudnya adalah jumlah harganya berapa gitu, cost dari cost dari aset ini. Kalau misalnya iPhone 15 harganya berapa, 23.949 misalnya, terus dan segala macamnya yang lain-lain gitu ya. Nah terus di sini ada residual value. Nah again ini residual value ini dia itu coba nanti bisa kalau misalnya ini belum ngerti bisa kembali lagi ke slide itu residual value. Ini gue udah tambahin di sini juga ya biar lebih paham. Residual value, sales value is an estimate of the asset residual value at the end of its useful life. Jadi misalnya kalau kita beli iPhone ini di tahun 2023, misalnya dengan harga 23 juta, misalnya sebut aja ini kita beli iPhone ini di tahun 2022 misalnya ya di sini. Nah, terus berarti residual value-nya dia tuh sekarang harga di 2023 ini berapa? Misalnya 20 juta gitu. Nah, jadi dia nanti tulisnya ada di sini adalah 20 juta gitu. Oke. Itu cuma catatannya gini ya, kalau untuk yang Pamti ini ya. Catatannya adalah kalau misalnya aset itu
udah lebih dari 1 tahun, berarti kita bisa nulis residual value-nya di sini ya. Kita bisa menghitung residual value-nya. Tapi kalau asetnya belum 1 tahun, nah ini agak repot ngitungnya gitu. Makanya kalau gue pribadi agak susah ngitungnya gitu kan. Kalau misalnya belum 1 tahun, ya belum ada harga ininya gitu. Nah biasanya kalau jadi kalau misalnya aset yang belum 1 tahun, misalnya contoh gue beli iPhone 15 gitu ya. Nah asetnya belum 1 tahun, berarti gue isinya sama di sini. Jadi di sini harganya 23 juta, di sini juga gue tulis di sini harganya 23.949 gitu. Kenapa kayak gitu? Karena di sini ada rumus-rumus yang berhubungan dengan ini. Nanti again satu-satu ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi intinya kalau aset ini rumusnya adalah kalau aset ini kurang dari 1 tahun, maka gue akan tulis di sini residual value-nya adalah nilainya sama yang harga belinya kayak gitu. Nah, terus juga bagaimana caranya kita tahu harga residual value-nya ini gitu. Ya googling aja sih. Misalnya harga iPhone, misalnya kita beli iPhone 15 gitu kan. Ya googling aja harga iPhone 15 terkini atau spasi tahunnya berapa? 2023. Udah, nanti kan keluar harganya di sini 20 juta misalnya. Ya udah, tinggal ditulis di sini 20 juta gitu ya. Jadi di situ kita bisa ngelihat residual value-nya gitu. Nah, terus juga jadi aset itu kan dia tuh ada 2 bentuk ya. Yang pertama ada liabilitas, ada aset yang namanya aset non liabilitas kalau nggak salah, seinget gue ya. Nah, aset-aset liabilitas itu contohnya misalnya kayak gadget, ada kendaraan, misalnya motor, Scoopy segala macam. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau aset-aset ini biasanya aset-aset ini tuh harganya terdepresiasi atau nilainya menyusut. Misalnya kalau contoh yang iPhone ini aja kan. Berarti kalau dia belinya 23 juta di tahun 2023, nanti 5 tahun ke depan kan harganya belum tentu pasti kan harganya menurun kan. Jadi aset itu nilainya turun dari 23 juta menjadi 20 juta misalnya gitu kan. Nah, berbeda dengan aset yang bukan liabilitas. Misal contohnya kayak properti gitu. Misalnya kita punya rumah gitu ya. Nah, misalnya kita beli rumah dengan harga 1M misalnya. Atau kalau misalnya perusahaan punya ruko gitu ya. Nah, dia beli dengan harga misalnya kalau perusahaan beli dengan harga 5 miliar gitu. Nah, 5 tahun ke depan itu tuh kalau aset dia tuh harganya bukannya turun. Meningkat gitu. Jadi residual value-nya di sini bukan 1M tapi jadi 5M misalnya ya. Misalnya jadi 500 juta, 5M misalnya, 5 miliar gitu. Artinya asetnya tuh bukan menyusut, bukan terdepresiasi, tapi asetnya tuh meningkat harganya atau terapresiasi kayak gitu. Nah, kita bisa ngitung itu nanti di sini gitu. Net book value-nya segala macam itu kita bisa hitung di sini gitu. Jadi bukannya pertama kalau dia minus artinya dia terapresiasi ya, bukan terdepresiasi. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk kayak gini sama sih ngisinya tinggal diisi aja apa namanya cost-nya berapa lalu residual value-nya berapa gitu atau harga sekarangnya untuk mendekati masa habisnya. Tapi kan kalau misalnya liabilitas itu kan nggak ada masa habisnya kan. Kalau tanah misalnya atau rumah atau ruko gitu kan nggak akan ada masa habisnya. Ini gue masukin sini aja biar gampang hitungnya lah ya. Gue mager gitu. Kalau mesti dibikinin lagi kolom-kolom baru lagi, intinya gitu lah ya. Jadi kalau misalnya ada satu aset misalnya yang non liabilitas yang harganya tidak menyusut tapi bertambah kayak misalnya contoh tanah, rumah, ruko segala macam, yang nanti dia tinggal diisi aja di sini gitu. Nah, terus kemudian again kita lanjut lagi ke kolom berikutnya ada yang namanya economic life. Economic life ini juga digunakan sama kita untuk bisa menentukan bahwa suatu aset itu kita punya apa ya? Tadi kan udah gue jelasin di slide ya. Kalau misalnya belum paham nanti nonton lagi di slide ya. Economic life tuh deskripsinya apa. Cuman economic life ini singkatnya adalah dia itu apa ya? Yang paling sederhana untuk menjelaskannya ini adalah suatu ini kita apa namanya? Belief itu apa bahasa Indonesianya ya? Belief atau kepercayaan kita terhadap aset kita ini, bahwa aset kita ini akan bertahan berapa lama gitu ya.
cara paling mudahnya gitu untuk menjabarkan ini. Misal contohnya iPhone 15 gitu. Balik lagi ke iPhone 15. Nah, kita berekspektasi bahwa iPhone 15 ini akan bertahan sekitar misalnya 5 tahun. Misalnya 5 tahun ya di sini, 5 tahun. Nah, economic life itu biasanya tuh diukur bukan dalam jangka waktu 5 tahunan, tapi mereka biasanya diukur dalam jangka waktu bulanan. Jadi kalau misalnya 5 tahun, itu berarti tinggal dikali aja 12. Berarti 5 dikali 12 kan sama dengan 60 kan. Berarti di sini dia tuh targetnya aset ini akan bertahan selama 5 tahun gitu, berarti 60 bulan gitu. Nah, kalau misalnya contoh lain lagi, misalnya kita punya, jangan ini mobil kemahalan, misalnya kita punya motor gitu. Nah, motor kita berharap motor ini bisa bertahan selama 10 tahun misalnya. Berarti ya udah tinggal tulis aja 12 bulan dikali 10, berarti kan 120. Itu cara ngitung economic life ya, kayak gitu sih. Nah, economic life ini itu juga berkorelasi dengan lifespan yang ada di sini. Jadi kalau misalnya dia economic life-nya ini kita ganti misalnya dari 60 ke 120, nanti lifespan-nya juga akan meningkat gitu. Karena economic life ini karena lifespan ini ditentukan berdasarkan dari economic life gitu. Ibaratnya kita percaya bahwa aset ini tuh akan kita gunakan selama berapa tahun gitu. Nah, dari sini aja, dari kita ngelihat lifespan aja dan economic life aja, dan kita tulis untuk personal aset-aset kita bisa menentukan bahwa apakah sudah saatnya aset kita ini tuh diganti gitu. Again, tujuannya adalah bahwa supaya kita tuh lebih bijak mengatur keuangan kita, jangan termakan sama marketing ya. Nah, ada iPhone baru nih, ganti deh geng gitu. Yang penting kan kamera boba nih iPhone gue, lu lihat nih kan udah kayak gini, terus dia udah ada lambang ini ya, ada kelihatan gak ya, ini udah ada pakai template retak-retak gitu. Dan gue masih pakai, bodo amat gitu ya. Jadi intinya adalah supaya kita bisa lebih bijak mengatur keuangan kita gitu. Dari sini aja kita bisa menentukan. Terserah sih sebenarnya, tapi umumnya biasanya kalau gadget itu kita pakai selama 5 tahun. Misalnya kalau iPhone, kita punya handphone, setiap 5 tahun sekali kita harus ganti. Ini udah lebih dari 5 tahun nih kan. Sebenarnya kan itu karena gua nggak mau rugi. Jadi gue perpanjang terus gitu sampai dia jebol gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Jadi supaya gue nggak punya pengeluaran yang banyak gitu kalau gue sih. Tapi kan kalau setiap orang beda-beda. Misalnya gue pengen ganti handphone setiap 3 tahun sekali gitu, ya bisa juga tinggal ditulis aja di sini, atau 5 tahun sekali gitu, ya udah tinggal ditulis di sini. Intinya adalah supaya kita bijak aja gitulah. Nah, terus itu yang dimaksud dengan economic life. Lalu di sini ada yang namanya juga sebutan dari depresiasi. Tadi udah dibahas di slide juga, depresiasi adalah nilai penyusutan. Kalau nilai penyusutannya ini juga berkorelasi maksudnya nilai penyusutan ini tuh dihitung per bulan ya. Jadi misalnya kita punya aset misalnya kayak gini, 23.949.000 gitu kan. Nah, kita berharap aset ini itu hidup selama 5 tahun ke depan. Artinya nilai penyusutannya itu selama 5 tahun ke depan, setiap bulan ya, sampai 5 tahun ke depan itu kita punya nilai penyusutan sekitar Rp65.817 gitu. Nah, jadi teman-teman nih yang punya handphone gitu kan atau segala macam, kalau kita ngelihat nilai depresiasi ini aja kita bisa tahu nih, seperti yang tadi gue bilang di slide, ada yang namanya indirect subscription. Jadi kita sebenarnya ya itu tuh kita bayar tiap bulan segini harganya, 65.817 sampai kita ganti handphone lagi, kita tuh bayar terus segini. Kalau misalnya kita ganti handphonenya sebelum 5 tahun, berarti ini angkanya akan bisa lebih tinggi. Misalnya kita ganti nih 60 ya, kita ganti jadi 3 tahun misalnya ya. Kalau 3 tahun berarti 12 kali 3 gitu, 24, 36 ya misalnya. Gini, lihat nih bayarnya, kita 109.694. Artinya kita bayar setiap bulan 109.694 untuk menggunakan aset, untuk kepemilikan aset iPhone 15 kayak gitu. Nah, apalagi kita tahu kalau iPhone itu dia
abis beli harganya menyusutnya luar biasa parah gitu. Jadi kalau bisa buat teman-teman ya lihat-lihat lah ya gitu. Apa supaya lebih bijak bisa dilihat juga dari depresiasi ini gitu. Lalu kemudian ada yang juga tadi kalau depresiasi itu tadi di sini again kolomnya ada dua ya sebenarnya, ada depresiasi dan apresiasi. Kalau tadi misalnya yang tanah, kalau di sini dia bentuknya jadi 5M misalnya, nah dia tuh jadi minus, berarti bukan depresiasi, jadi apresiasi bentuknya ya, kayak gitu sih. Nah jadi di sini tinggal diganti aja jadi apa kayak gini ya. Kalau misalnya kalau misalnya aset tinggal di tiap tahun tinggal diganti aja gitu. Oh, misalnya ini berapa-berapa kalau untuk yang apresiasi gitu. Nah, terus itu yang disebut dengan depresiasi. Lalu di sini ada juga yang namanya operational expenses. Kalau operational expenses sama tadi kalau misalnya ada motor gitu, Scoopy, bla bla bla. Nah, biasanya ini tuh ngabisin uangnya tuh dalam 1 tahun berapa gitu. Tapi ini hitungannya per bulan. Bagaimana caranya kita bisa menentukan jumlah pengeluaran kita untuk Scoopy misalnya itu dari mulai misalnya bayar STNK-nya, bayar servisnya segala macam. Itu bagaimana caranya kita bisa menentukan itu? Coba nonton video gue di episode sebelumnya yang soal subscriptions itu udah gue bahas ya. Jadi di template itu kita bisa tahu tuh jumlah setiap bulannya kita bayar berapa untuk suatu subscription tertentu ya. Jadi kalau misalnya di situ nanti tinggal tulis aja misalnya STNK bayarnya per berapa di episode sebelumnya, tinggal tulis aja. Misalnya STNK bayarnya tahunan gitu kan. Nah, nanti berarti dia jadi bulanannya berapa, nanti itu bisa dilihat di episode sebelumnya soal subscription. Gua nggak mau ngulang lagi ya, biar nggak kepanjangan gitu. Jadi itulah nanti dari situ perhitungan situ nanti tinggal dimasukkan ke dalam sini namanya operational expenses. Jadi tinggal dimasukin aja kalau Scoopy-nya harganya kalau misalnya tiap bulan tuh dia berapa jadi total cost-nya dimasukin di sini gitu. Nah, kemudian ini nanti berhubungan dengan yang namanya subscription. Nah, perbedaan antara depresiasi dan subscriptions ini adalah ini ada tulisannya. Depreciations by date. Oke. Jadi kalau di sini ini ngitungnya gini. Misalnya cost dikurangin ini sama economic life-nya nih, ada rumusnya nih. Ini dikurang ini dibagi ini. Jadi dia menghitung selama 5 tahun ke depan depresiasinya tuh terjadinya 5 tahun ke depan tuh berapa gitu depresiasi yang akan kita tanggung atau setiap bulannya tuh kita tanggung depresiasi tuh berapa penurunannya gitu ya. Nah, kalau subscriptions ini itu tuh by date. By date hari ini gitu ya. Jadi rumusnya agak jelimet gitu, dead diff bla 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 bla. Nah, nanti dia akan hitung gitu. Jadi kalau misalnya di sini 23.949.000, residual value-nya di 20 juta, terus kita belinya di tahun segini, artinya setiap bulannya dari tanggal berapa nih? 1, 6, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dari bulan Juni sampai sekarang misalnya Desember, itu setiap bulannya kan berarti kan 6 bulan ya. Setiap bulannya berarti kita mengeluarkan uang sekitar 658.167 rupiah setiap bulan untuk aset ini. Ngerti ya maksudnya? Jadi kalau misalnya kita beli iPhone di bulan Juni, sekarang harganya udah 20 juta, berarti setiap bulan kita tuh memberikan kita kehilangan uang itu 658.167 rupiah gitu. Itu yang dimaksud dengan subscription. Again, ini adalah angka yang orang nggak pernah sebenarnya jarang banget hitung ya. Dengan begini aja kita tahu tuh. Jadi kalau kita mau mengupgrade suatu barang atau suatu aset, waduh, ngeri ya. Harganya sih bisa segini gitu. Nah, jadi makanya kalau misalnya ada orang yang kan ya misalnya contohnya mereka beli barang, misalnya beli iPhone baru nih, baru belum ada setahun gitu, misalnya baru 7 bulan 8 bulan terus mereka udah keluar lagi iPhone 16 misalnya, terus mereka upgrade lagi. Nah, sebenarnya mereka itu menanggung biaya itu per bulannya segini, dan belum lagi kalau misalnya iPhone 16-nya keluar dan kita hitung lagi masukin ke dalam sini, itu angkanya bisa berapa lagi yang kita tanggung gitu kan. Jadi ya again supaya ini kita aware juga ya, nggak masuk ke dalam lingkaran-lingkaran konsumerisme gitu. Jadi semuanya bisa kita lihat di sini gitu ya.
Kayak gitu di subscription dan juga depresiasi untuk aset tersebut kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada disposal. Disposal ini tuh disposal date. Jadi kalau misalnya aset itu misalnya kalau nih misalnya aset ini gitu kan, handphone ini udah kepake selama 5 tahun, terus kita pengen jual aset ini, ya udah nanti tinggal ditulis aja disposal date-nya berapa. Misalnya ini dijual di tahun 2025 misalnya. Ya udah nanti di sini tinggal ditulis 2025 dijual barang ini gitu. Berarti aset ini kita udah nggak punya aset ini lagi gitu. Ya ini kebutuhannya disposal date ini fungsinya adalah untuk ya biar kita tahu aja aset-aset mana aja yang masih kita milikin dan yang mana yang kita udah jual gitu ya. Ini kebutuhan disposal date tuh di sini gitu. Nah, terus di sini ada juga yang namanya net book value. Net book value ini adalah ini masalah ke accounting ya. Net book value ini intinya nih ada penjelasan, net book value is the value that which an asset is carried on the balance sheet. Intinya sebenarnya ini cuma buat ngukur aja sih. Ngukur jumlah aset yang kita miliki saat ini di di luar dari depresiasi, oke? Jadi misalnya kita punya aset nih harganya 23.949 juta gitu ya. Terus residual value-nya adalah 20 juta. Nah, di sini itu perhitungannya adalah untuk tahun ini aja itu kira-kira asetnya akan terdepresiasi berapa banyak. Jadi di tahun 2023 misalnya dia akan terdepresiasi sampai setahun ke depan itu nanti dia akan terdepresiasi selama berapa gitu, pengurangannya tuh berapa gitu. Jadi kalau misalnya ini dia jadi harganya tinggal 19.210.200 gitu ya. Jadi harga iPhone yang tadinya kita beli 23 juta ini nanti setahun kemudian dia akan harganya tinggal segini. Nah, itu nanti ini biasanya dipakai untuk kalau buat pribadi mungkin kita biar tahu ya network kita atau kekayaan pribadi kita tuh berapa. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan ini dipakai untuk menghitung valuasi gitu. Jadi kalau misalnya net book value ini dipakai untuk menghitung valuasi dari suatu perusahaan gitu. Nah, jadi kayak gitu sih kurang lebih untuk yang masalah aset. Sebenarnya nggak terlalu susah ya, nggak ini ya. Kita mungkin belum biasa aja ya sama konsep-konsep ini ya gitu ya. Ini udah gue bikinin notes-notesnya di atasnya, jadi supaya kita bisa lebih paham lebih gampang lah memahami konsep-konsep ini gitu. Nah, again kalau ada pertanyaan lagi mungkin nggak ngerti bagian mananya, kita sama-sama belajar. Gue bukan orang accounting juga, ini adalah pengalaman pribadi gue untuk bisa memanage aset personal gue gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar, nanti bisa komentar di kolom komen di bawah, nanti kita belajar bareng-bareng gitu ya. Jadi ini untuk yang tab aset. Lalu yang untuk tab balance ini sebenarnya cuman agregasi data aja ya dari aset ini gitu. Jadi ini gue bikinin chart, fungsinya adalah untuk melihat jumlah distribusi asetnya kita. Misalnya kalau misalnya kita punya aset, entah itu pribadi, entah itu perusahaan, misalnya berapa sih, gimana sih persebaran aset kita? Apakah kita tuh terlalu banyak punya gadget atau terlalu banyak punya kendaraan pribadi, malah properti yang kita milikin atau aset yang terapresiasi itu malah sedikit gitu-gitu. Nanti bisa dilihat di pie chart ini gitu ya. Nah, terus abis itu di bawahnya juga ada agregasi data lagi, yaitu kategori-kategorinya. Misalnya di sini ada gadget, property, vehicles, utility dan segala macam. Nah, di sini agregasi cost-nya, agregasi residual value-nya, depresiasi, subscription sama net book value-nya. Nah, terus di sini juga agregasi data lagi totalnya dari sini. Berarti kita misalnya dengan semua aset yang ada di sini itu kita punya nilai depresiasi setiap bulannya 600 atau 1.082 rupiah gitu. Nah, untuk subscription itu kita punya biaya tanggungan sekitar 10.881.536 dengan list aset yang kayak begini. Kalau nggak percaya teman-teman coba aja hitung deh personal asetnya gitu. Kalau misalnya punya mobil, punya motor, punya laptop segala macam, silahkan masukkan di sini. Nanti baru teman-teman kaget semua. Wah, ternyata aset-aset gue mengeluarkan membuat gue bukan makin kaya, makin
makin berkurang uang gua gitu. Jadi gua aja baru pas bikin ini baru oh gini ya ternyata. Terus ya kaget sendiri gitu. Nanti bisa dimasukin sendiri lah. Ini intinya adalah kalau di balance ini fungsinya adalah untuk mengagregasi aset-aset kita. Oke, mungkin yang terakhir di sini adalah soal filter ya. Jadi di sini kalau yang untuk masalah aset ini kita bisa melakukan filtering. Jadi kalau misalnya ini tinggal di blok aja di sini, terus di sini pencet tombol filter, create filter. Nah, nanti di sini kita bisa memfilter atau mengkategorikan memfilter aset-aset ini dan kita bisa ngelihat nanti di sininya atau agregasinya yang untuk filter tersebut. Misal contohnya gini. Berapa sih jumlah gadgets yang ada di dalam Pamti ini yang gua miliki misalnya. Berarti di sini tinggal ganti aja kategorinya, propertinya dihilangin, vehicle-nya dihilangin, klik OK. Terus udah nanti di sini kelihatan, oh ternyata gue punya 4 total gadget dengan cost seharga misalnya 90 juta 323 juta dan depresiasinya berapa dan so on, berapanya tuh bisa kelihatan di sini ya gitu. Nah, jadi fungsinya ini adalah supaya kita bisa tahu oh kalau misalnya kategori tertentu tuh berapa ininya segala macam gitu. Nah, ini bisa dibalikin lagi dengan pilih select all, udah ya udah. Nah, kayak gitu sih. Jadi kurang lebih untuk yang masalah ini apa namanya filtering gitu. Nah, ya oke, kayak gitu sih. Jadi dari gua ini gua share kebutuhannya adalah supaya teman-teman juga bisa lebih aware karena gua ngeliat tuh sekarang banyak banget sih orang-orang yang kayak apa ya? Dia beli barang tuh kayak ngasal aja gitu. Beli iPhone, terus beli ada Samsung handphone baru gitu. Terus apalah motor baru gitu segala macam. Padahal sebenarnya mereka nggak punya kayak ginian gitu. Apalagi sekarang banyak banget kan kayak reviewer orang Indonesia gitu. Ini ada keren nih laptop baru kayak begini-begini nih segala macam. Tapi mereka kayaknya nggak pernah reviewer tech reviewer ya. Sebenarnya nggak salah sih mereka ngelakuin itu gitu ya. Karena kita bisa jadi lebih bijak untuk membeli gadget. Tapi mereka kayaknya nggak pernah ngasih financial advice gitu ya. Jadi oh kalau lu beli barang ini selama 5 tahun ke depan impactnya yang akan terjadi adalah begini-begini. Enggak, mereka nggak pernah ngasih tahu kayak gitu. Kebanyakan mereka hanya ya pokoknya ada tag gitu yang penting terjual and that's it gitu. Gua dapat brand ambassador ada iklan sponsor segala macam ya lo dapet ya udah bodo amat gitu. Ntar orang mau mau financialnya mau berantakan mau enggak kayak ya bodo amat. Nah, kalau gue sih berharapnya adalah dengan Pamti ini kita nggak terjerumus ke dalam lifestyle atau gaya hidup konsumerisme. Jadi kita beli barang terus tapi kita nggak pernah tahu impact yang terjadi ke finansial pribadi kita gitu. Jadi kita bukannya malah tambah tajir, kita malah jadi tambah berkurang gitu net worth-nya kita atau kekayaannya kita karena kita beli barang-barang yang sebenarnya kita nggak butuh. Kan ada quote-nya gitu kan, kita membeli barang yang kita nggak butuh untuk mengimpresi orang yang nggak peduli sebenarnya sama kita gitu sih. Jadi intinya supaya kita lebih bijak aja lah gitu dengan gua nge-share Pamti ini gitu yang gua pelajari gitu ya. Mungkin oke, sip. Wah, tangkinya hilang. Sorry, bentar di present. Oke. Ya kurang lebih mungkin gitu aja gengs ya. Jadi itu yang mungkin bisa gue share di video kali ini. Mungkin ya sama-sama belajar. Gue juga bukan orang accounting. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kolom komentar di bawah. Nanti kita sama-sama belajar. Oh ini salah lu di sini kayak gini gitu. Intinya adalah supaya kita bisa sama-sama belajar dan kita bisa lebih bijak gitu untuk bisa mengelola atau mengatur keuangan kita pribadi gitu. Jadi nggak terjerumus sama konsumerisme itu sendiri gitu sih. Sip, gitu aja geng. Thank you semua yang udah nonton. Bye.